Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, karunia-Nya kita bisa berkumpul, bermuajahah, sebagainya. Jadi jujur itu mulai dari niat. Asidku fil niyah, fil iradah, asidku fil qaul, ya, jujur dalam perkataan. Dan itu yang porsinya paling besar. Kemudian asidku fil amal, jujur dalam tindakan. Jadi kalau sudah 3 aspek itu jujur, benar, ya tentu semua perilaku kita itu akan jujur, ya. Jadi puasa memang melatih kejujuran. Insya Allah karena kita sudah dewasa, tidak seperti puasa anak-anak, ya. Kalau dulu kita latihan puasa anak-anak itu diajak ibu itu makan sahur, ya, nanti main-main dengan teman-teman tuh ada yang agak besar gitu mulai minum, kita ikut minum. Kalau bulan puasa biasanya banyak buah, ada mangga dan jumut yang bukan anggur, ya, tapi biru-biru itu, ya. Itu kita main dengan teman, terus pulang masih bilang puasa itu sama ibu disuruh menjulurkan lidahnya. Kalau lidahnya itu biru, ya berarti ketahuan itu tadi makan jumut, atau lidahnya itu merah makan mangga tadi, atau kuning lidahnya, itu ketahuan. Bekerja keras. Orang tua itu tahu. Kalau orang tuanya keras ya dipukuli. Tapi kalau orang tuanya paham, ya itu masih latihan, ya besok lagi dilarang. Kadang-kadang anak-anak gitu nggak kuat itu minta ibunya minum, ya suruh minum, nanti lanjut puasa lagi. Ada malah anaknya disuruh minum nggak mau, sampai kelimpro gitu kan. Nah, mungkin sudah dimotivasi ustadznya di SD, sehingga sampai tidak bisa bergerak itu masih tidak mau minum. Nah, macam-macam anak-anak. Insya Allah kalau sekarang di pengadilan tidak ada. Nanti pamit istrinya puasa, manggil terus kehausan, ya, makan, ya. Enak manual. Kalau diniati insya Allah kuat meskipun sampai ke Panggul sana, ya. Tapi kalau terpaksa karena musafir, ya bisa makan. Tapi nanti mengganti di hari yang lain. Pamangkana minkum maridon aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Itu mengganti di hari lain. Kalau memang alasannya musafir, ya boleh. Atau sakit. Tentu sakit yang menyebabkan sakitnya lebih parah atau tidak sembuh. Kalau sakit gatal-gatal, panu, ya ada itu alasan untuk buka puasa, ya. Itu melatih jujur puasa itu. Jujur itu dalam bahasa Arab adalah as-sidqu. Dari kata sodako yasduku sidqon. Nah, tidak jujur benar. Ya. Kalau orang yang selalu jujur, selalu benar, tidak pernah bohong, itu dapat gelar namanya as-siddiq. Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq itu sighah mubalaghah, superlatif degree kalau dalam bahasa Inggris, ya. Jadi memang orang yang sudah tidak pernah bohong selama hidupnya, maka diberi gelar Siddiq. Ya, semua nabi itu Siddiq, Siddiqon Nabiyah, ya. Semua nabi itu orang yang tidak pernah bohong, tidak pernah hoax. Karena kalau kita ini ya belum ada, ya. Dapat gelar Siddiq itu belum ada, ya. Karena sekali-kali kadang-kadang masih bohong, ya, belum bisa jujur. Jadi memang sodako, ya, akar kata sodako fi'il madhi itu nanti turunannya itu banyak sekali menjadi kata sodako, sodakotun, ya, jamaknya sodako. Sodako itu artinya mengeluarkan sebagian harta untuk membuktikan kejujurannya, bahwa dia betul-betul sudah jujur, sudah benar imannya, maka dibuktikan dengan mengeluarkan sodako.
Maka dari kata sodako juga membuktikan kejujuran iman, kebenaran iman, maka dia mengeluarkan sebagian harta. Kalau dia menyatakan beriman tapi tidak mau berinfak, bersedekah, itu berarti belum benar imannya. Begitu. Jadi sedekah itu pembuktian. Kemudian di dalam Al-Quran juga ada sodukoh. Ya, dalam surat An-Nisa itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisaa sodukotihinna nikla fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'am mari'a. Sodukoh itu mahar, ya. Jadi berikanlah mahar kepada wanita, fa'atun nisaa sodukotihinna nikla, sebagai satu pemberian yang memang ikhlas, pemberian yang cuma-cuma. Jadi mas kawin, mahar itu disebut dari akar sodakoh karena itu membuktikan cintanya. Jadi seorang laki-laki yang mengatakan cinta itu ketika akad harus dibuktikan cintanya itu dengan memberikan pemberian. Ya jangan cuma sendal jepit, bisa yang berharga namanya mas kawin, ya. Jadi sodukoh itu bahasa Arab itu bukti, untuk membuktikan cinta maka memberi sesuatu. Bahasa Indonesianya mas kawin, ada i-nya itu, mas kawin. Jadi mas itu kan sesuatu yang berharga, maka disebut mas kawin. Jadi cintanya seperti emas 24 karat, bukan yang sekarat, ya. Jadi tidak besi kawin atau apa logam kawin, namanya mas kawin. Itu membuktikan cinta. Semakin tinggi cintanya itu biasanya semakin tinggi maharnya. Kalau di Sulawesi, kalau di Jawa enggak. Uang panaik itu kalau cintanya betul-betul sejati tulus itu ya semakin tinggi kan gitu. Disebut juga mahar dari kata mahrun, maharo. Mahrun itu artinya cerdas. Jadi orang yang mengawini wanita itu harus cerdas. Bukti kecerdasannya maka dikasih mahar itu. Mahar itu bukti kecerdasan laki-laki yang akan membentuk rumah tangga, harus sudah tahu hak dan kewajibannya. Maka orang Arab menyebut mahrun, mahar. Nah, seperti itu kira-kira para ulama menjelaskan. Jadi apa itu mahar, apa itu mas kawin, apa itu sodukoh, ya itu semua dari asal kata sodako tadi, ya, benar, jujur, ya itu. Jadi saiman yang berbahagia, memang jujur itu sangat dibutuhkan, baik diri sendiri maupun untuk orang lain. Ya kita harus jujur pada diri sendiri, tidak boleh membohongi diri. Kan banyak orang yang bohong pada dirinya sendiri dengan namanya pencitraan. Ya pencitraan karena mau nyalon biasanya. Itu dikamuflase. Yang sebenarnya tidak cantik di make up sedemikian rupa sehingga jadi muda. Itu bentuk pemalsuan, ya. Ya, jadi tidak asli lagi. Jadi kalau betul-betul benar jujur ya terhadap diri sendiri, tidak usah memalsu kepada orang lain, apa adanya saja. Jujur pada dirinya, kalau sudah ngantuk ya tidur, ya. Jangan masih begadang saja. Kalau lapar ya makan, kalau sudah waktunya makan. Itu. Kalau sudah punya pasangan ya cepat kawin. Punya calon maksudnya, ya. Harus jujur. Jangan disimpan-simpan lama. Nanti boleh jadi gagal. Jujur pada orang lain ini mutlak, ya. Kita sampaikan kepada orang lain apa adanya. Jadi jujur itu apa yang disampaikan dengan kenyataannya sama. Ya, tidak ada udang di balik apa itu, banyak itu di balik apa, tidak ada udang di balik batu. Ya itulah keadaannya, kita jelaskan dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu Nabi bersabda, ya, jujur itu sangat penting karena menurut sabda Nabi, ya, insya Allah dalam hadis-hadis itu ada, salah satunya itu riwayat Pak Imam Tirmidzi, ya. Kitab Sunan, namanya kitabnya Imam Tirmidzi itu Sunan Tirmidzi.
ada juga musnad, ada sunan, ada jami'us sahih, itu beda-beda karakternya ya. Sunan Tirmidzi, di situ ada hadis da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Fa inna sidqa tamakninatun wa innal kadhiba ribatun. Kurang lebih begitu hadisnya ya. Da ma yuribuk ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang ragu-ragu dan kerjakan yang meyakinkan. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu dilamar orang ya jangan diterima ragu-ragu. Kalau sudah yakin ya dilanjut. Nah, jadi tinggalkan yang ragu-ragu, kerjakan yang meyakinkan. Yang ragu-ragu jangan dikerjakan, jangan diambil. Umpama kita ini mau sholat, tadi sudah wudu, ini sudah batal enggak, kentut enggak tadi? Kentutnya itu ragu-ragu, tapi wudunya sudah jelas. Nah, tinggalkan saja, dianggap saja suci. Dianggap saja kita belum batal, karena batalnya ragu-ragu. Tapi kalau kentutnya sudah jelas, apalagi teman sampingnya dengar, wah itu jelas batal. Kalau ragu-ragu, berarti kita tidak usah wudu. Nah, umpama kita mau sholat, celana saya ini suci enggak? Tadi kan sudah aku pakai sehari kemana-mana. Ya sepanjang kita yakin belum pernah kena najis ya kita nggak suci. Itu loh cara berpikirnya begitu. Suci yang kita ambil, ya. Najisnya kalau ragu ya nggak usah dipakai. Supaya ada teman saya itu, ya, yang kemana-mana bawa sarung, nggak mau sholat pakai celana. Jadi ribet gitu. Kalau mau sholat pakai sarungnya dilepas ya, kalau pas ada tempatnya celana dilepas. Saya tanya kenapa Pak ribet gitu? Ya Pak, kan celana sudah kita pakai. Saya tahu kena najis. Jadi aku mesti ganti kalau mau sholat. Wah, cara berpikirnya ada begitu Pak. Al-yakinu la yuzalu bisak, kan begitu rumusnya para ahli. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan-keraguan. Kalau Bapak belum yakin tadi kena najis, pakai saja. Sebab tingkatan najis dan tidak itu don. Bukan hakiki don. Kalau hakiki itu berat. Nanti Bapak itu kalau mau sholat kemudian Islam itu mensyaratkan harus benar-benar suci, mesti Bapak bawa ke lek dulu. Celana Bapak itu dilek dulu, najis enggak. Itu kalau tingkatannya sampai ke tingkat yakin, tapi fikih itu don, dugaan kuat. Tadi belum kena najis ya belum, itu loh. Kadang-kadang karena belajar fikihnya itu, ya karena menurut kiai begitu, ya. Yang ngajarin usul fikih itu kan pelajaran usul fikih. Jadi tadi dak ma yuribuk ila mala yuribuk. Tinggalkan ragu-ragu, ambil yang meyakinkan. Kemudian fa inna sidqa tamakninatun. Sesungguhnya kejujuran itu membawa ketenangan. Jadi kalau kita itu jujur, hidup kita akan tenang. Ya. Kalau kita tidak jujur sama istri, punya istri simpanan dan tidak terus terang, ya nanti ketahuan. Ya, karena ada istri yang disimpan, ada istri yang apa itu, yang didatangi tiap hari Sabtu itu apa namanya? Ya. Jadi istri sejati itu yang selalu mendampingi, yang simpanan itu tidak dikeluar-keluarkan. Ada istri apa yang didatangi tiap minggu itu loh, ke Malang, ke bahkan ada yang bulanan. Atau 3 bulan ke mana sana, Jawa Tengah sana. Kontrak. Itu bukan istri simpanan tapi istri panggilan. Oh kalau dipanggil, pajangan. Kalau istri panggilan itu setiap minggu dia disuruh datang ke Trenggalek, itu namanya panggilan. Ya. Jadi dengan pasangan juga tidak boleh bohong, harus terus terang. Kalau mau nikah lagi ya istri itu dikasih doktrin itu sampai ikhlas gitu lah, baru berangkat. Tapi itu kan di Indonesia susah suasananya begitu itu, kecuali ikut aliran-aliran tertentu gitu. Dulu aliran apa gitu, istrinya mau malah nyarikan gitu dan yakin itu mau dapat surga. Ragu-ragu kemudian benar itu menimbulkan ketenangan. Kemudian wa innal kadhiba ribatun, kalau bohong itu menimbulkan kebimbangan, kewaswas kalau bohong ya, takut ketahuan ya, takut ketangkap polisi dan seterusnya ya. Tapi ada dalam hadis nanti berikutnya, hadis Muslim itu boleh berbohong dalam 3 hal ya. Bohong dalam apa itu mendamaikan teman yang bertengkar,
bohong di medan perang dan bohong terhadap istri atau suami untuk kebaikan. Misalnya masih kemanten baru, terus istrinya masaknya nggak karuan, suami tanya gimana masaknya, wah enak masakan sampean, padahal nggak karuan, itu boleh ya, untuk kebaikan. Kemudian teman yang bertengkar, kamu tadi dicari si anu, padahal nggak dicari, itu nanti dibohongi juga supaya gaduh. Kalau di medan perang mata-mata ya boleh bohong, kalau nggak bohong nanti habis. Saya kira begitu, jadi mari kita berusaha untuk jujur supaya hidup kita tenang, happy dan seterusnya. Ibu dan bapak-bapak. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.